Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih kita berdoa. Coba ketua kelas dipimpin dulu, Anjeli, pimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ambil absen dulu karena kelihatannya kelasnya sangat sepi. Anjeli Ramadhani, Dir, Bu. Putri Safira Effandi, Ada, Bu. Atal Zaki Dihami, Dir, Bu. Ramadina, Dir, Bu. Fauzia. Dir, Bu. Baik, ada 1, 2, 3 orang yang tidak hadir. Nah, Ibu mau melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita telah belajar tentang penyimpangan sosial. Sekarang kita belajar tentang interaksi sosial. Ada yang sudah mempelajari di rumah? Interaksi sosial itu apa? Belum, Bu. Belum? Sudah lihat silabus? Belum. Belum juga. Harus rajin-rajin melihat silabus ya. Sekarang kita belajar tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah sebuah hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Misalkan antara Anjeli dan Vira itu namanya Individu dengan individu. ya, interaksi sosial antara individu dengan individu. Selanjutnya misalkan ada kelompok, nanti kita akan membuat tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 akan berdiskusi. Namanya interaksi antara. Kelompok dengan kelompok. Nah, bagus. Jadi interaksi sosial ini bisa terjadi di mana saja. Misalkan antara ibu dengan kalian, itu namanya interaksi atau tidak? Ya. Iya, namanya interaksi kan, interaksi antara individu dengan kelompok. Bisa kita lakukan di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ciri-cirinya interaksi sosial ini pelakunya lebih dari 1 orang. 1 orang bisa melakukan interaksi namanya? Tidak. Kalau ibu ngomong sendiri aja itu sama nama interaksi atau tidak? Tidak. Tidak ya, jadi interaksi itu melebihi 1 orang pelakunya. Yang kedua yaitu adanya komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. Kita menggunakan bahasa, simbol, atau pernah nggak lihat teman-teman ada yang pakai bahasa isyarat? Pernah. Pakai tangan, yang teman-teman kita yang tunarungu. Itu juga merupakan interaksi antara mereka. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dari interaksi sosial ini adalah waktu, yaitu seperti masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari interaksi sosial ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin Dicapai. Nah, jadi kita sama-sama membicarakan tentang apa saja tujuan yang akan dicapai dalam melakukan interaksi. Misalkan antara pedagang dan pembeli itu melakukan sebuah interaksi. Dan tujuannya adalah untuk Membeli, Bu. untuk membeli, untuk jual beli. Interaksi sosial ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, interaksi asosiatif. Asosiatif ini adalah interaksi yang melakukan sebuah interaksi positif, seperti kerjasama dan gotong royong, contohnya di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, yaitu interaksi disosiatif atau konflik, seperti perpecahan dan pertengkaran. Dalam interaksi asosiatif itu terdapat beberapa contoh atau macam-macam dari interaksi tersebut. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini merupakan suatu bentuk positif dari interaksi, seperti kita bergotong royong, bekerja sama di dalam membuat sebuah tugas yang diberi guru, dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya positif. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi itu adalah penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang di awal bertentangan. Kemudian mereka mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut. Seperti contohnya ada teman kita yang berkelahi. Namun mereka mencoba untuk memperbaiki masalah
di antara mereka masing-masing. Itu namanya akomodasi. Dan yang ketiga itu akulturasi. Akulturasi itu adalah penerimaan unsur-unsur baru tanpa menghilangkan unsur-unsur lama dari sebuah interaksi. Dan yang keempat, asimilasi. Asimilasi itu adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok untuk mencapai satu kesepakatan. Misalkan seperti musyawarah atau berdiskusi. Jadi kan kita mencari satu kesepakatan di antara sebuah tindakan kita tersebut. Itu namanya interaksi asosiatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam interaksi disosiatif. Dalam interaksi disosiatif seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, kita disosiatif ini merupakan interaksi yang mengarah ke negatif. Yang mengarah ke negatif ini maksudnya seperti perpecahan, pertengkaran, dan banyak lagi. Beberapa jenisnya Ibu jelaskan. Pertama adalah kompetensi. Dalam kompetensi kita melakukan interaksi, namun itu disebut disosiatif. Bukan itu menyimpang, bukan itu negatif. Namun karena tahu kan kalau kompetensi itu kita bersaing. Kita bersaing. Nah, itu disebut dengan disosiatif. Karena itu merupakan sebuah yang tidak membentuk kerjasama. Kemudian yang kedua adalah kontroversi. Pernah dengar kata-kata kontroversi itu enggak? Pernah, Bu. Nah, kontroversi adalah sikap menantang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik yang terbuka. Yang ketiga yaitu konflik sosial. Konflik sosial ini sering terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan dari masing-masing individu maupun kelompok. Pernah lihat orang sedang konflik antara kubu ini dengan kubu yang satu lagi? Pernah. Itu namanya interaksi disosiatif juga, karena itu menyebabkan kericuhan dan bersifat negatif. Baik, untuk materi hari ini tentang interaksi sosial itu saja kita pelajari dulu. Apakah sudah paham dengan semua penjelasan Ibu tadi? Sudah, Bu. Beneran sudah paham semuanya? Iya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kayaknya ini sudah paham semuanya ya. Coba kepada Angelina Madani, Ibu ingin bertanya apa saja tadi ciri-ciri dari interaksi sosial? Ciri-cirinya ada 4, Bu. Yang pertama, pelaku lebih dari satu. Yang kedua, adanya komunikasi dengan simbol-simbol yang ada. Lalu ada waktu, masa lalu, masa kini, dan di masa depan. Selanjutnya ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagus. Apa lagi yang Ibu tanyakan? Coba kepada Fauzia. Ya, Bu. Coba sebutkan dari pengertiannya dulu. Pengertian interaksi sosial. Pengertiannya hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Berarti sudah paham kan semuanya? Sudah, Bu. Ibu rasa sudah paham semuanya. Untuk tugas minggu depan, coba Ananda cari materi kita minggu depan itu tentang sosialisasi. Nah, dirangkum dulu di buku catatan atau buku biasa. Nanti waktu pelajaran kita masuk, Ibu tanyakan satu-satu atau kita akan melaksanakan ucil. Baik, sudah paham kan semuanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Belum. With the air, like I don't care, baby, by the way.